Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdawati dari kelas 28D. NIM 1847241056. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan materi tentang keterampilan proses dalam pembelajaran IPA di SD. Pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan IPA di SD. Nah, langsung saja pengertian dari keterampilan proses. Pendekatan proses dapat diartikan siswa sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas dan kreativitas siswa untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang telah dimiliki ke tingkat yang lebih tinggi dalam memproses perolehan belajarnya. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan proses. Adapun tujuan keterampilan proses yaitu untuk memperjelas konsep, pengertian, fakta yang telah dipelajari oleh siswa. Karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Keterampilan proses terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Yang pertama yaitu keterampilan proses dasar. Keterampilan proses dasar ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua mengklasifikasi, yang ketiga mengukur, yang keempat memprediksi, yang kelima menggunakan alat, yang keenam menyimpulkan, dan yang ketujuh mengkomunikasikan. Keterampilan proses yang kedua yaitu keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses terintegrasi ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengenali variabel, membuat data tabel, membuat grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan data dan mengolah data. Yang keenam yaitu menganalisis penelitian. Yang ketujuh yaitu menyusun hipotesis. Yang kedelapan yaitu mendefinisikan variabel. Yang kesembilan yaitu merancang penelitian. Dan yang terakhir yaitu melakukan eksperimen. Setelah kita mengetahui pengertian keterampilan proses, tujuan keterampilan proses, dan jenis-jenis keterampilan proses, selanjutnya kita akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan dari keterampilan proses itu sendiri. Adapun kelebihan dari keterampilan proses, yaitu yang pertama, membuat siswa kreatif, yang kedua, menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa, yang ketiga, memudahkan siswa untuk menemukan fakta dari konsep yang ada, yang keempat, memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar, yang kelima memberikan suasana yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu merangsang siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya kelebihan dari keterampilan proses. Kelebihan dari keterampilan proses itu sendiri yang pertama yaitu keterampilan proses hanya digunakan untuk percobaan tertentu. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan sukar didapat. Yang ketiga, pada umumnya siswa ribut ketika menemukan sesuatu yang baru dilihatnya, sehingga dalam penerapan keterampilan ini membutuhkan kesabaran ekstra untuk merealisasikan keterampilan proses tersebut. Nah, itulah tadi materi yang ada pada referensi pertama. Selanjutnya yaitu materi yang ada pada referensi kedua. Langsung saja yaitu keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikannya dalam suatu kegiatan, sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru.
Kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk mengamati fenomena alam. Pada keterampilan proses terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengobservasi. Artinya, keterampilan ini dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk mendapatkan informasi dan mengidentifikasi serta memberikan nama sifat dari kejadian objektif. Keterampilan proses yang kedua yaitu mengklasifikasi, yaitu untuk melatih peserta didik untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, dan hubungan timbal balik. Keterampilan yang ketiga yaitu mengukur. Mengukur merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat ukur dengan benar dan kemampuan untuk menerapkan cara perhitungan dengan menggunakan alat-alat ukur. Keterampilan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan, berarti menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses lainnya, baik secara tulis maupun secara lisan. Keterampilan yang kelima adalah menginferensi. Menginferensi adalah sebuah pertanyaan yang dibuat berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Keterampilan yang keenam adalah memprediksi, artinya meramal secara khusus tentang apa yang akan terjadi pada kegiatan observasi yang akan datang. Keterampilan yang ketujuh yaitu hubungan ruang dan waktu, artinya menjelaskan posisi suatu benda. Setelah kita mengetahui beberapa keterampilan dari keterampilan proses pembelajaran IPA di SD, harus kita ketahui yang namanya interpretasi data. Interpretasi data terdapat di dalamnya hipotesis. Hipotesis biasanya dibuat pada perencanaan. Yang kedua, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk deduktif maupun induktif. Perumusan deduktif berdasarkan data, sedangkan perumusan induktif yaitu berdasarkan teori. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan suatu masalah. Selanjutnya kita beralih pada materi yang ada di referensi yang ketiga. Sama halnya dengan referensi pertama dan kedua, pada referensi ketiga juga menjelaskan bahwa keterampilan proses terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar atau basic dan keterampilan terintegrasi atau terintegrated skill. Keterampilan dasar ini diterapkan pada siswa yang belum mempunyai pengalaman sebelumnya, sedangkan keterampilan terintegrasi ini diterapkan pada siswa yang telah mendapatkan pengalaman sebelumnya. Pada referensi ketiga ini juga terdapat pedoman proses belajar mengajar yang dikelompokkan menjadi 6 proses. Yang pertama yaitu mengamati dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, mengklasifikasi, artinya memilih objek peristiwa berdasarkan sifat-sifatnya. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan dan memperoleh fakta, menyampaikan fakta yang telah diperoleh. Yang keempat yaitu mengukur, artinya membandingkan sesuatu dengan menggunakan alat ukur. Yang kelima yaitu memprediksi, artinya dengan tadi, yaitu meramalkan sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan artinya keterampilan untuk memutuskan sesuatu atau merampung semua apa yang sebelumnya
dirangkum menjadi satu paragraf. Itulah artinya menyimpulkan atau mengambil inti-inti dari apa yang ada sebelumnya. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.